Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kelas 10, untuk pembahasan kita di pertemuan awal. Jadi sebelumnya Bapak sudah bagikan buku digitalnya. Nanti di situ kalian bisa membaca buku tersebut. Untuk pertemuan kita di bab 1, menyusun laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya ada mungkin yang pernah mendengar apa itu observasi. Observasi itu yaitu pengamatan, ya. Nah, di sini kita akan bahas sebentar. Di akhir pertemuan Bapak berikan tugas. Sekarang perhatikan. Di bab 1 kita akan membahas bagian A, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Di bab 1 ini, bagian A, kita akan membahas bagian 1 terlebih dahulu, ya. Nah, makanya perhatikan baik-baik, tonton videonya sampai selesai, karena di akhir pembahasan kita Bapak berikan tugas. Nah, lanjut ya. Yang seperti Bapak katakan tadi, yang dikatakan observasi, jadi di sini penjelasannya, sebuah laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk teks tertulis maupun teks lisan. Yang berikutnya, kamu sering melakukan observasi atau pengamatan, tetapi belum memahami cara penyusunan teks laporannya dengan baik. Untuk itu, kamu perlu memerhatikan penyusunan laporan hasil observasi yang kamu dengar atau kamu baca dari media televisi, koran, majalah, atau internet, ya. Untuk yang dikatakan, Bapak ulang lagi, yang dikatakan sebagai observasi, nah diingat ya, observasi itu pengamatan, ya. Kita pengamatan di mana saja, tentunya dari media televisi, koran, majalah, atau internet. Dan observasi juga ini, laporan hasilnya juga bisa melalui dalam bentuk teks tertulis maupun teks lisan. Nah, jadi kita melaporkan itu dalam bentuk tertulis ataupun lisan, ya. Nah, paham ya? Ya, kalau sudah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut di kegiatan 1. Di kegiatan 1 ini ada apa saja tentunya? Nah, di sini di kegiatan 1 kita akan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, Bapak tanya kembali, apa itu dikatakan observasi? Ya, dijawab ya. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi berjudul wayang. Nah, ini teks wayang terlebih dahulu Bapak sudah berikan untuk dibaca. Nah, biar kamu ketahui isi teksnya, biar bisa kita secara tidak rumit untuk mengetahui isi teks laporan hasil observasi yang berjudul teks wayang.
teks wayang berikut dengan saksama. Nah, di sini Bapak tayangkan teks wayangnya. Nanti untuk kejelasan lebih lanjutnya silakan dibaca di buku digitalnya yang Bapak sudah berikan. Teks laporan hasil observasi wayang. Nah, ini ya sejarah wayang. Di sini ada banyak contoh dari wayang tersebut. Nah, ini isi teks wayangnya ya. Karena ini dalam bentuk video, nanti lebih jelasnya kamu membaca kembali teks wayang tersebut. Itu tadi yang Bapak berikan yang namanya teks wayang ya. Jadi nanti anak-anakku silakan dibaca kembali di bukunya, di buku digitalnya. Nah, bisa kita lanjut ya. Ya seperti Bapak katakan tadi, untuk pertemuan kita di akhir Bapak berikan tugas. Nah, tugasnya seperti apa? Nah, tentunya yang berkaitan dengan teks wayang. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut ini. Nah, 1. Buatlah pertanyaan terkait isi laporan wayang tersebut seperti berikut. Bagian A, informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? B, mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Ya. C, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? D, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Yang nomor 2, mengapa teks tersebut digolongkan teks? Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Nah, semoga secepatnya kita tetap muka dalam kelas. Dan kalian juga anak-anakku jaga kesehatannya. Ya, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.